Bagaimanakah cara mudah untuk membuat atau menambahkan sebuah dripping effect pada sebuah foto kita ya, atau efek seperti menetes ya. Jadi ini saya buatkan contoh seperti yang teman-teman lihat. Ini sebenarnya cukup simpel dan cukup mudah ya. Siapkan materinya, siapkan fotonya, siapkan efek drippingnya, dan langsung saja buka Adobe Photoshop kalian. Oke, kita import dulu ke file, ke open ya. Di sini saya siapkan 3 materi, yaitu objek utama yaitu modelnya, dan sebuah apa ini ya, seperti splash ya. Nah ini boleh ada, boleh enggak ya, boleh dikasih ini, boleh enggak. Dan yang penting ini juga efek utama kedua, yaitu efek splash atau efek dripping ya, atau cari aja efek tetesan vektor ya, dripping vektor ya. Kita import semua. Saya import 3 file di sini ya. Dan di sini yang pertama kita ke ke model utama ya. Dan di sini kita harus kita harus seleksi dulu objeknya atau modelnya dari background. Kita harus pisahkan dulu ya. Dan di sini teman-teman boleh menggunakan pen tool atau keluarga pen tool, terserah lincahnya pakai apa. Kita juga lihat ya. Kalau emang backgroundnya satu warna seperti ini sebenarnya cukup mudah ya teman-teman ya. Umumnya kalau bisa menggunakan quick selection tool, bisa menggunakan polygonal lasso tool ya, kalau emang backgroundnya itu teman-teman fotonya banyak banget ya warnanya ya. Tapi di sini berhubung backgroundnya cuma satu warna, biar mempercepat tutorial, yang penting utama kita harus seleksi objeknya. Kita harus pisahkan dari materi backgroundnya ya. Jadi kita di sini saya menggunakan quick selection tool di sini, dan lalu kita seleksi objeknya ya teman-teman ya di sini. Dan seperti ini, dan kalau sudah teman-teman di sini kita seleksi dulu ya teman-teman ya. Oke, misalkan jika sudah ya, teman-teman bisa langsung di sini yaitu ditekan add layer mesh di sini ya. Dan di sini teman-teman bisa lihat dia udah jadi PNG ya, udah terpisah dari background ya. Lalu kita bisa buat background baru dengan new layer di sini ya. Kita buat di ujung kanan ini create a new layer di sini. Kita taruh di bawah layer utama ya. Di sini kita namakan background ya teman-teman ya. Background di sini. Oke, untuk warnanya terserah teman-teman, boleh warnain pakai gradasi. Di sini saya coba satu warna aja ya. Ini nggak seberapa penting. Kita balik di sini, kita namakan yaitu model layernya ya, yang kita udah add layer mesh tadi ya teman-teman ya. Dan lalu kita import yaitu splashnya di sini, kita move, kita drag and drop aja ke lembar kerja yang tadi seperti ini ya. Dan di sini teman-teman kita harus opacity-nya ini buat pancingan aja ya efeknya. Teman-teman bisa ngebuat sendiri dengan pen tool ya. Opacity-nya coba kita kurangin seperti ini biar teman-teman kelihatan. Di sini teman-teman bisa atur posisinya dari bawah ke atas, terserah ya teman-teman ya. Oke, misalkan saya inginnya seperti di mana ya? Oke, mungkin seperti ini ya. Nah, ini kan udah kelihatan ya, berarti nanti yang kita sikat yaitu yang di luar, yang di bawah ya. Dan kalau sudah teman-teman bisa ditahan CTRL, diklik kiri pada mouse, dan dia akan terseleksi seperti ini. Baru kita unhide atau invisible-nya kita hilangkan pada layer ini ya. Jadinya seperti ini. Kita balik ke layer thumbnail yang kita add layer mesh tadi, kita aktifkan sekali, kita klik kiri, kita rubah di sini hitam putihnya ya teman-teman ya. Dari hitam ke putih seperti ini, baru kita rubah, kita pilih ke brush tool di sini, kita pilih yang di sini kita pilih brush tool ya, kita pilih yang solid aja teman-teman. Dan di sini lalu kita tekan invert atau control shift I ya, jadi dia yang di luar akan terseleksi ya. Baru kita hapus seperti ini teman-teman ya, seperti ini dengan brush tool tadi. Dan kalau sudah teman-teman bisa diselect dengan Ctrl D ya, Ctrl D dadu. Dan ini udah jadi, sebenarnya udah jadi teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Tapi di sini coba kita sedikit kasih efek ya, sedikit agak timbul, atau kita bisa menggunakan kita duplikat dulu di sini teman-teman ya. Kita duplikat dan di sini kita bisa klik kanan, kita bisa pilih blending option ya. Kita sedikit agak bevel and embossnya kita tambahkan sedikit sambil teman-teman dilihat ya softwarenya. Mungkin seperti ini ya, seperti agak timbul lah. Dan kalau sudah kita klik OK,
Lalu di sini kita klik kanan yang kita udah tambahkan blending tadi, kita pilih Rasterize Layer Style. Lalu kita ke di sini kita ke Eraser Tool. Di sini yang solid kita rubah ke soft aja ya, seperti ini. Baru di sini kita hapus yang nggak penting seperti ini. Oke ya, oke cukup di sini aja, biarin yang bawahnya sedikit agak kayak timbul ya. Dan yang terakhir kita tambahkan yaitu efek splashnya ya teman-teman ya. Di sini kita taruh di bawah layer model. Nah teman-teman di sini ya, terserah ini boleh ditambahkan dan atau boleh enggak. Ini sebenarnya udah cukup sih ya teman-teman ya. Oke misalkan seperti ini ya, dan kalau sudah kita bisa rubah dari efek layer mode ya, mode layernya itu kita rubah jadi dari normal, kita bisa pilih ke multiply dan teman-teman bisa lihat ya. Dan ini udah selesai sebenarnya. Inilah dripping effect ya teman-teman ya. Tutorial yang cukup mudah meskipun teman-teman masih baru pemula atau awal yang ngikutin tutorial ini ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.